Egi kan nanya, aku nih ketemu Profesor Dasko sekarang, aku mau tanya, dia bilang, apakah aku dilarang nggak soal mempersoalkan ijazah Jokowi, ijazah palsu? Prof Dasko bilang, kenapa gua mau ngelarang lo, dia bilang, itu kan hak lo, hak menyatakan pendapat apa segala. Jadi sebenarnya saya melihat dari ringnya Prabowo ini clear gitu loh. Karena Pak Harto dulu ketika menggerakkan Posyandu, itu dengan uang yang terbatas saja Posyandu bisa sampai se-Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya ini persoalan yang bagaimana kita membuat Pak Presiden ini bisa masyarakatnya berpartisipasi dengan cita-cita ideal tadi. Itu yang menurut saya radical break itu. Banyak hal yang ingin saya saya kan lagi membaca kasus Hasto gitu ya, kasus Tom Lembong. Saya termasuk orang yang berpikir ya dan berharap bahwa di era Prabowo tidak ada lagi tragedi seperti yang Abang alami. Menulis, berpendapat, dilindungi oleh konstitusi, ternyata dengan mudahnya ditangkap, dipenjara, dan tidak ada perlawanan dari masyarakat apapun yang kemudian membuat ini bergulir menjadi suatu protes yang besar misalnya. Nah, saya berharap bahwa tidak boleh ada orang yang dipenjarakan karena dia berpikir, ya, karena dia berpendapat, karena kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi oleh tidak hanya undang-undang, tapi konstitusi. Bahkan saya juga mengatakan konsep kita ini yang barangkali terlalu teoritis, people sovereignty, kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut undang-undang dasar, bukan menurut undang-undang ITE atau KUHP. Tapi pada era ini kita lihat ada Tom Lembong yang semua orang berteriak dia nggak salah, nggak ada kerugian negara, tidak terima duit, jaksa ngomong begitu, hakim ngomong begitu, toh 4,5 tahun. Hasto ya mungkin ada salahnya karena dulu dia bagian dari kekuasaan, tapi diproses setelah 5 tahun setelah tidak lagi menjadi penguasa. Dan lucu prosesnya di era sekarang, ya kan? Ada hal-hal yang kemudian meresahkan kita, termasuk juga ijazah palsu misalnya. Bagaimana mungkin orang melakukan investigasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, partisipasi warga negara, mempertanyakan keabsahan ijazah seorang pejabat publik yang dimana ijazah itu pernah digunakan untuk presiden, tapi hari ini orang gendang semua, dipenjarakan. Kok sedih sekali ya tinggal di Indonesia, horor gitu. Pembicaraan ini pun tidak bebas juga. Besok-besok tiba-tiba kita berdua dipanggil karena Anda sudah menghina kekuasaan. Dan celakanya kekuasaan orang lain, bukan kekuasaan Prabowo. Silakan. Ya, jadi kan gini, yang saya sudah sebutkan tadi bahwa ini kan ada transisi. Ya, orang yang menang dengan kudeta merangkak ini, quote and quote kudeta merangkak ini kan memang mengalami problem bagaimana melakukan satu pengambilan kekuasaan itu ya dari tangan oligarki, Jokowi dan lain secara mulus dan sukses, kan itu takes time saya lihat. Jadi misalnya waktu ijazah palsu itu ketika Egi dan Profesor Egi dan Profesor Dasko bertemu di mana ada saya. Ya kan, Egi kan nanya, aku nih ketemu Profesor Dasko sekarang, aku mau tanya, dia bilang. Apakah aku dilarang nggak soal mempersoalkan ijazah Jokowi, ijazah palsu? Prof Dasko bilang, kenapa gua mau ngelarang lo, dia bilang. Itu kan hak lo. Hak menyatakan pendapat apa segala.
Jadi sebenarnya saya melihat dari ringnya Prabowo ini clear gitu loh. Iya. Ya kan nggak ada larangan, nggak ada ini. Ya kan itu dianggap kebebasan aja. Bahwa ada keributan timbul apa segala itu urusan lain. Tapi kan bahwa itu orang menuntut. Ya kan karena dia pejabat publik. Iya. Ya kan jadi sebenarnya siapapun pejabat publik itu boleh dipertanyakan. Iya. Iya nggak? Nah itu saya lihat itu. Nah yang kedua dalam kasus Tom Lembong itu sejak awal saya lihat Habibur Rahman yang juga orangnya Prabowo itu menyatakan jaksa hati-hati loh. Ya untuk kasus Tom Lembong kan begitu ya enggak. Tapi kan dalam perjalanannya ini ya itu kan mungkin ya kita lihat bahwa memang dominasi ya atau agresivitas dari kelompok Jokowi ini membuat yang tadi yang etika Jawa apa segala ini ya itu yang memang itu kadang-kadang kita nggak bisa ini ya maksudnya seperti saya juga misalkan Hasto. Ya Hasto ini itu saya udah lihat bahwa berkali-kali itu saya lihat Prabowo terutama dimotori oleh Pak Dasko itu saya lihat semakin akrab dengan Mega dengan komitmen bahwa someday Hasto itu tidak ada urusan penangkapan waktu itu sebelum penangkapan kan bahkan setelah dia ditangkap Hasto ada lagi pertemuan Bapak Presiden dengan Ibu Megawati di 1 Juni ya kan pas hari Pancasila misalnya seperti itu kan kita lihat ada effort untuk membuat ini udahlah ya kan kalau untuk urusan Hasto ini kan sebaiknya itu ini bukan big case ya masa urusan 600 juta perak ya kan hari ini kan hakim membuktikan bahwa tidak ada obstruction of justice. Ya nggak ada kan obstruction of justice kan. Artinya memang Hasto ini tidak ada melakukan perintangan. Itu hakim sendiri yang ngomong. Jadi ini perkara cuma perkara 600 juta. Perkara suap aja lah. Perkara suap 600 juta kenapa Hasto harus dipenjara sekian lama misalnya seperti itu. Ya kan sekjen sebuah partai lagi yang ngurus perpindahan antar waktu mereka sendiri gitu loh. Anggota mereka sendiri. Nah, tapi faktanya bahwa kemudian Presiden menurut informasi yang saya dapatkan dia berusaha melobi sebenarnya untuk supaya kalau bisa ya Hasto cepat keluar ya kan faktanya kan jadi agak lama ini kita nggak tahu. Begitu juga Tom Lembong ya saya pikir Tom Lembong itu tidak punya permusuhan dengan dengan Prabowo kan. Ini kan di era masa lalu yang dimana 5 menteri perdagangannya Jokowi sendiri ya kan kebijakannya sama. Untung hakimnya kemudian mengatakan tidak ada mens rea, tidak ada juga perbuatan jahatnya. Tapi kenapa dituntut 7 tahun dan kenapa di penjara itu? Nah ini memang kelihatan bahwa ya ini kekuatan lama ini yang kekuatan gelap yang lama ini yang muncul dari gorong-gorong ini dia masih eksis gitu loh. Nah ini yang memang tantangan buat presiden kita ya tentu saya bilang tadi kita kelompok putih nih kelompok baik ya kan kalau saya merasa diri saya kelompok baik saya berusaha mempengaruhi presiden ya udah Pak sekarang Pak kalau istilah Rocky Gerung radical break dong Pak udah lo nggak usah tunggu lama lagi gitu loh. Oke, karena abang menyinggung radical break padahal saya tadi masih ingin mengulur waktu dengan beberapa hal. Pertama radical break itu dalam pengertian abang apa? Yaitu putus hubungan dengan Jokowi kan begitu? Ya. Jadi kan kita kembalikan cita-cita bernegara ini di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya sudah punya pikiran-pikiran ya yang itu sesuai dengan keinginan founding fathers. Contoh ya pasal 33 tadi Undang-Undang 45 bahwa ya kan perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan usaha bersama. Itu namanya koperasi kan. Ya enggak? Itu ada dalam cita-cita mimpi dan action dari Presiden Prabowo Subianto menciptakan 80.000 koperasi. Walaupun nanti orang bicara soal proses bottom up-nya itu oke, nanti kita tidak hanya proses bottom up tapi proses untuk dimanfaatkan sebagai unit-unit campaign. Iyalah, makanya koperasi itu kan orang bilang kekeluargaan, bottom up tadi kan, ada culture bukan hanya struktur. Tapi dia melakukan itu menurut saya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Iya kan? Dia juga melakukan bagaimana agar orang Indonesia ini jangan gizi buruk terus. 78, 80 IQ-nya gara-gara gizi buruk rata-rata dia mau kasih makan gratis. Iya enggak? Kemudian udah koperasi dia mau buat perumahan
untuk buruh, rakyat, walaupun semua pencapaiannya sekitar 5%, perumahan MBG 5%, koperasi baru sampai legal actionnya aja. Tapi ini sebenarnya menurut saya, ya kan ini semua niat baik dia, pikiran baik dia. Ya kan harta kekayaan dia yang dilaporkan ke LKHPN yang kemarin diumumkan, itu sama saja dengan yang sebelum dia presiden saya lihat. Ya kan itu di mana kita mau melihat dia itu sebagai sebagai penjahat gitu loh. Itu aja buat saya ini orang baik, kenapa ini kita nggak coba ini gitu loh. Jadi orang baik ketemu orang baik itu gimana caranya gitu loh. Kalau ada yang lapisin orang gorong-gorong ini, kelompok gelap ini melapisin nih antara orang baik dengan orang baik, ya itu bagaimana ditembus gitu loh. Ya, tetapi kan tadi kan Abang belum menjawab radical break itu apa? Lah, kembalikan ke cita-cita dia ini sebagai penyaring, alat penyaring, ya kan agar apa? Agar semua kekuatan-kekuatan rakyat ini ya bisa berpartisipasi ya untuk mensukseskan itu. Contoh nih misalkan. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu persoalan paling mudah. Karena uangnya ada dan ngasih makan gratis. Ya kan? Kalau dia mau extend agar makan gratis ini bisa menyumbangkan 1-2% growth to economics ya, to GDP, itu effort kedua. Misalkan bagaimana supaya uang itu berputar di daerah dan lain-lain. Tapi ini gampang, uang udah ada. Nah tinggal dia bagaimana bersekutu dengan kekuatan-kekuatan ideologis yang tidak cari proyek. Kalau sekarang kan orang masih cari proyek. Ya kan? Ada yang masih diminta uang, ada yang masih ini buat teman saya yang jadi pelaku ya, jadi pelaku di dalam bisnis ini sebagai rekanan itu mencerita bahwa itu ada yang nanti diminta untuk buat tempat makannya itu harus luxurious bla 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 apa segala ya, dengan standar-standar yang membuat nih lamban. Ya kan, nah kalau dia bersekutu dengan misalkan kelompok-kelompok PGRI, ya kan untuk merealisasikan bupati-bupati Abkhasi atau kelompok-kelompok yang sekarang udah mulai CNU apa segala itu mungkin bisa cepat. Karena Pak Harto dulu ketika menggerakkan Posyandu, ya itu dengan uang yang terbatas saja Posyandu bisa sampai se-Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya ini persoalan yang bagaimana kita membuat Pak Presiden ini bisa masyarakatnya berpartisipasi dengan cita-cita ideal tadi. Itu yang menurut saya radical break itu. Itu kan radical break yang sebenarnya mengandaikan ada partisipasi eksternal kan. Tapi kan orang berharap radical break itu datang dari Pak Prabowo sendiri yang tentu waktunya kan bisa kita tentukan untuk tetap mendukung atau tetap stay away gitu dari Prabowo. Dan harus ada indikatornya. Coba Abang lebih spesifik. Radical break itu harusnya apa? Gitu. Jadi gini, ada dua yang penting. Jadi saya kan pertama kali saya dari Sabang Merauke Circle buat Great Institute, yang saya bedah itu kan pikirannya Gramsci dan Althusser. Gramsci dan Althusser ini kan bicara soal birokrasi ideologis dan state aparatus ideologi. Ya kan ada intelektual organik di situ. Ya kan bagaimana supaya birokrasi ini dari kepalanya korup di era Jokowi bisa berubah menjadi ideologis di era Prabowo. Karena pikiran-pikiran ideologis Prabowo kalau tidak ditolong ya oleh birokrasi ideologis itu pasti dia akan susah pencapaiannya. Karena apa? Karena di kepala orang duit. Nih sekarang kan di kepala orang pengabdian. Karena presiden pengabdian. Yang kedua, pikiran Althusser misalkan tentang ideological state aparatus itu, bagaimana melibatkan kekuatan society ya untuk menjadi defense pembela dia di dalam melangsungkan program-program itu. Nah ini jadi memang harus kerja keras ya agar bagaimana jajarannya presiden ke bawah ini semakin ideologis. Praktisnya gimana? Praktisnya ini harus membersihkan dari mulai kabinet-kabinet yang tidak ideologis itu, ya itu dipinggirin aja gitu loh. Nah, jadi bukan soal pinter. Ya misalkan Pak Presiden lihat orang banyak yang bodoh-bodoh sekolahnya entah dari mana, tiba-tiba bisa jadi menteri ini, menteri itu apa segala. Oke, orang bisa belajar karena bodoh dia bisa belajar. Asal jangan mau jadi dokter, misalkan tiba-tiba sekolahnya nggak jelas mau jadi dokter, misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan orang itu ideologis, mungkin pelan-pelan dia bisa menyesuaikan diri, kapasitasnya bisa bagus. Ini lu tahap satu
untuk radical break ini. Jadi lebih konkret lagi, ya reshuffle kabinet ya, dan reshuffle orang-orang yang nggak beres ya di pemerintahan, di TNI, di polisi dan lain-lain. Itu Prabowo harus cepat mereshuffle itu untuk melihat yang orang-orang yang bisa mengikuti ideologi dia, itu dieksekusi. Ya, dia sering ngomong, kalian saya pecat, kayak kemarin di ini kan di Klaten. Kalau kalian nggak bisa sesuai dengan cita-cita saya pecat. Nah, lakukan aja Pak. Itu loh yang penting dalam evaluasi setahun ini, ya dia pecat aja sebanyak-banyaknya orang yang secara ideologi tidak cocok dengan dia gitu loh. Oke. Karena Anda ngomong pecat memecat, saya mau nantang Anda. Membuat jawaban iya atau tidak. Ya kan? Atau dipecat tidak dipecat. Mungkin biar lebih radikal. Jadi saya mau sebutkan nama, Anda tinggal jawab dipecat tidak dipecat. Nah, itu saya belum sampai riset ke nama. Oh, belum sampai karena baru mulai saya risetnya kan karena asumsi saya itu kan Oktober 1 tahun. Jadi tim saya di Great Institute ini ya sedang sampai ini mulai ke nama ini. Nama itu maksudnya menteri ini skornya berapa. Kalau sekarang saya memang baru akan, karena kita kan acuan saya setahun. Jadi Anda belum bisa menyebut siapa yang harus diganti misalnya sekarang? Kalau 1-2 sih yang bisa kayak Budi Ari udah harus dong, karena dia ada masalah itu kan. Budi Sadikin misalkan yang dia Budi Gunadi Sadikin, BGS yang dia kasusnya ribut terus dengan dokter lah, kedokteran apa segala, sehingga dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya seperti itu udah nyata kan. Yang lain tuh saya lagi lihat kinerjanya nih, mungkin 2 bulan ini baru selesai. Tapi soal masalah integritas misalnya. Ya, misalkan Bahlil misalnya. Ya, makanya kan itu 1,5 tahun jadi doktor, Dito Aritejo terima uang tapi tetap jadi menteri. Nah, ini makanya kan kita melihat bahwa kalau misalkan itu Prabowo ya itu menyuruh kepada yang secara publik bisa dianggap kredibel ya. Misalkan bisa nggak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa si Menteri Pemuda ini memang dulu dia ada terlibat misalnya kayak gitu ya kan, itu harusnya dipecat dong. Kan sudah kan yang mengembalikan uang kan pengacaranya waktu itu. Ya kayak gitu seperti dia nggak kredibel dong. Iya, 27 miliar dia kembalikan. Orang-orang seperti itu memang harus disingkirkan. Ya, tapi kenapa dipakai gitu? Ya itu kan karena dia kan dilindungi oleh yang saya sebut tadi kan, kekuatan dari masa lalu itu. Masa lalu ini oligarki ya, bukan hanya Jokowi ya, Jokowi dan oligarki. Nih saya buka ya, Dito Aryo Tejo kembalikan uang. 27 miliar. Ya artinya secara etik dia udah nggak cocok kan di tapi ada juga dia bantahan ya. Menpora Dito Aryo Tejo bantah kembalikan uang 27 itu miliar. Itu saya. Ini harus ada. Tapi masalahnya ini orang ininya sendiri, lawyernya sendiri ngembalikan. Ya makanya itu saya belum dalamnya. Artinya Prabowo harus going concerns terhadap isu itu gitu loh. Jadi yang tadi saya sebut etik itu ya dia harus cek ulang semua sebelum melakukan satu tindakan. Jadi itu, tapi buat saya itu kan setahun ya, setahun. Kalau lebih cepat ya tentu lebih bagus dong. Ya kan? Anda berharap setahun itu akan ada radical breakthrough, break ya? Ya, saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung kita sudah berapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober. Kita lihat presidennya melakukan radical break atau tidak gitu. Nah, kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu.